Qultu, lalu Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, sibhum lana. Wahai Rasulullah, ceritakan, tandai sifat-sifat mereka agar kami mengerti siapa mereka itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum min jildatina, mereka dari kulit kita. Warna kulitnya sama dengan warna kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka akan berbicara fasih menurut lisan kita. Kalau Nabi mengatakan min jildatina, berbicara tentang kulit, ini menunjuk kepada ras suku tertentu. Ketika Nabi mengatakan wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka akan berbicara dengan lisan kami, maka Nabi menunjukkan tentang bahasa kelompok tertentu. Nabi merujuk kepada bangsa Arab. Kulitnya kulit Arab, lisan mereka akan berbicara dengan lisannya orang Arab. Jadi hadis ini tidak mengabarkan kepada kita tentang rasisme, karena Nabi juga adalah orang Arab. Para sahabat juga orang Arab. Hanya saja Nabi meminta kita untuk waspada, jangan mentang-mentang Arab kalian langsung percaya. Karena mengapa? Hadis ini ditafsiri, dipahami oleh para ulama terkait dengan zaman pasca Nabi. Betapa banyak orang dari suku kita, suku Quraisy, kata Nabi, dari bangsa kita, bangsa Arab, mereka fasih dengan membaca Al-Quran, tapi mereka merusak umat, memecah belah umat. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Hadim rahimakumullah. Ada hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an. Beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Bahwasanya ada serombongan orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri makhafata ayudrikani. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, justru bertanya kepada Rasul tentang suatu keburukan yang aku khawatir apabila menimpa aku. Jadi sederhananya, orang-orang pada bertanya tentang kebajikan kepada Rasul. Sedangkan Hudzaifah justru bertanya yang sebaliknya, adakah kemungkinan sesuatu yang buruk yang kira-kira akan menimpaku atau menimpa kami semua? Kemudian yang berikutnya, faqultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wasyar. Sesungguhnya kami ini semua sebelumnya adalah masyarakat jahiliyah, ada dalam kejahiliahan dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, lantas kemudian Allah mendatangkan kepada kami petunjuk atau kebajikan Islam ini. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Wahai Rasulullah, kata Hudzaifah, apakah setelah kebajikan Islam ini, apakah setelah petunjuk ini masih ada keburukan yang akan terjadi? Qala,
Beliau menjawab, "Na'am." Ya, kata Nabi, iya. Walaupun pasca kebajikan, pasca hidayah ini tetap ada keburukan yang akan menimpa kalian. Qultu, lalu aku berkata lagi, kata Hudzaifah, "Wa hal ba'da dzalika syarri min khair?" Apakah setelah keburukan yang terjadi itu akan ada kebaikan lagi? Maka Nabi menjawab, "Na'am." Ya, setelah keburukan itu masih datang juga kebajikan lagi. Wa fihi dakhonun. Kendati pun demikian, kata Nabi, di tengah-tengahnya ada celah. Dakhonun, ada celah, ada kotoran. Qultu, lalu aku bertanya, wa ma dakhonuhu? Lalu apa celah itu? Apa kotoran itu? Beliau kemudian menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadyi, yakni suatu kaum yang mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka berpedoman selain dengan pedoman yang telah aku ajari, kata Nabi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau akan mengetahui di antaranya sebagian mereka, wa tunkir, dan engkau juga akan mengingkari mereka itu. Qultu, lalu aku bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Nah, apakah setelah kebajikan itu walaupun ada celah akan ada keburukan juga? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Setelah kebajikan itu akan datang keburukan juga. Apa itu? Beliau menegaskan, du'atun ana abwabi jahannam. Akan ada penyeru-penyeru agama, pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha, barang siapa yang mengikuti seruan mereka, mengikuti ajakan mereka, qadhafuhu fiha, maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu. Qultu, lalu Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, sibhum lana, wahai Rasulullah, ceritakan, tandai sifat-sifat mereka agar kami mengerti siapa mereka itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum min jildatina, mereka dari kulit kita, warna kulitnya sama dengan warna kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka akan berbicara fasih menurut lisan kita. Kalau Nabi mengatakan min jildatina, berbicara tentang kulit, ini menunjuk kepada ras suku tertentu. Ketika Nabi mengatakan wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka akan berbicara dengan lisan kami, maka Nabi menunjukkan tentang bahasa kelompok tertentu. Nabi merujuk kepada bangsa Arab, kulitnya kulit Arab, lisan mereka akan berbicara dengan lisannya orang Arab. Jadi hadis ini tidak mengabarkan kepada kita tentang rasisme, karena Nabi juga adalah orang Arab, para sahabat juga orang Arab. Hanya saja Nabi meminta kita untuk waspada, jangan mentang-mentang Arab kalian langsung percaya. Karena mengapa? Hadis ini ditafsiri, dipahami oleh para ulama terkait dengan zaman pasca Nabi. Betapa banyak orang dari suku kita, suku Quraisy, kata Nabi, dari bangsa kita, bangsa Arab, mereka fasih dengan membaca Al-Quran, tapi mereka merusak umat, memecah belah umat. Yaqra'una al-Quran,
mereka semua fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bahkan orang yang dimaksud Nabi ini, Abdurrahman bin Muljam diantaranya, dia asli Arab, hafal Quran 30 juz, tapi dia provokator, tukang memecah belah umat, tukang mengadu domba, yang puncaknya dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada bulan suci Ramadan setelah dikafirkannya. Jadi hati-hati, kelompok ini merujuk kepada kelompok-kelompok yang merasa pemilik kebenaran dan mudah sekali mengkafirkan orang yang berbeda paham dengan mereka semua. Khatib lanjutkan tentang hadis ini, qultu. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, fama ta'muruni in adrakani dzalik? Lalu apa yang engkau perintahkan kepada saya ya Rasul? In adrakani dzalik, apabila kondisi itu sudah menjumpai aku. Maka Nabi menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah kamu setia dengan jamaah kaum muslimin wa imamahum, dan pemimpin yang telah diangkat bersama mereka. Hadis ini kemudian diterangkan oleh hadis yang lain, idza ra'aitum ikhtilafan, Nabi bersabda, apabila kalian sudah melihat terlalu banyak ikhtilaf, terlalu banyak perselisihan, terlalu banyak firqah-firqah di tengah umat, fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah kelompok yang paling mayoritas. Jangan ikuti minoritas radikal yang merasa paling benar sendiri, yang kemana-mana ngajak melawan negara. Itu namanya dia mengajak melawan al-jamaah. Ketika umatku sudah berpecah belah, kata Nabi, hanya ada satu kelompok yang paling selamat, firqatun najiyah. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Satu-satunya al-jamaah, satu-satunya institusi yang paling sah adalah negara. Dalam konteks modern kekinian, negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, qultu, Hudzaifah bertanya lagi, fa ilam yakun lahum jama'atun wala imam. Seandainya ya Rasul di zaman itu kacau balau, hancur-hancuran, tidak ada negara, tidak ada al-jamaah, tidak adanya imam, apa yang harus aku lakukan? Qala, Nabi kemudian menjawab, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kalau itu benar-benar sudah terjadi, kata Nabi, maka tinggalkan semua firqah-firqah, tinggalkan semua kelompok-kelompok, tinggalkan semua ormas-ormas. Kemudian walau anta abda bi asri sajaratin, walaupun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut, sampai kematian mendatangimu, tetaplah bertahan kepada kebenaran, jangan mau dipecah belah. Hadis ini sahih Al-Bukhari, rukum hadis 6557. Seandainya pun al-jamaah tidak ada, kepemimpinan tidak ada, zaman tidak ada al-jamaah, tidak ada kepemimpinan, adalah zaman penjajahan Dajjal laknatullah alaih. Hanya saja sebelum Dajjal muncul tetap ada kepemimpinan. Dalam konteks negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, Nabi bersabda,
seandainya pun kalian tidak puas dengan pemimpin kalian, innahu yasta'malu alaikum umara, sesungguhnya akan dipekerjakan kepada kalian para pemimpin umara, fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengetahui kekurangan mereka dan kalian mengingkari kesalahan mereka. Faman kariha faqad bari, barang siapa yang membenci keburukan mereka maka dia selamat, maka dia terbebaskan dari dosa. Waman ankara faqad salim, barang siapa yang mengingkari kesalahan mereka maka dia selamat. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi pemerintah yang zalim itu? Qala, Nabi menjawab, la ma sallau, jangan, kata Nabi, selama mereka masih mengerjakan salat. Dalam keterangan lain disebutkan, lama aqamu fikumus shalah, jangan perangi mereka, jangan memberontak pemerintahmu sendiri selama pemerintahmu masih mendirikan salat di tengah-tengahmu, tidak melarang kalian untuk salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, seandainya engkau melihat kebijakan pemerintah kalian yang kalian benci, fakrahu amalahu, maka bencilah saja perbuatan mereka. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan pernah melepaskan tangan kalian dari kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Kesimpulannya jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam hidup umat manusia pasti ada perbedaan. Apalagi dikaitkan dengan politik dan kekuasaan, ada banyak sekali kepentingan. Tapi pesan Nabi, jangan pernah tertipu dengan provokator. Walaupun kulitnya kulit kita, berbicaranya dengan lisan kita, kalau dia mengadu domba, ngajak berpecah belah, dialah kerusakan yang sesungguhnya.